Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustadz sekalian. Kembali kita belajar tentang tulisan Arab. Kembali kita belajar tentang sejarah. Yang mana pada kali ini kita akan membahas judul tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah wafat ibunya. Ini materi penting sekali nak, karena ini menyangkut tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau ketika kehilangan sosok ibunda tercintanya, yang mana Rasulullah itu ketika di usia 6 tahun, kemudian beliau itu ketika berusia 6 tahun diajak oleh ibundanya yang bernama Siti Aminah membawa beliau ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak keluarga Najjar. Artinya Nabi Muhammad di usia 6 tahun itu sudah pergi ke Madinah ya, untuk diajak mendatangi keluarga-keluarga saudara-saudari Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam perjalanan itu dibawa juga Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak perempuan daripada ditinggalkan ayahnya dulu. Jadi 2 bulan Abdullah itu meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Budak yang ditinggalkannya adalah Ummu Aiman ya. Sampai mereka di Madinah, kepada anak itu diperkenalkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu ya, serta merta tempat ia dikuburkan di mana, ayahnya meninggal di mana, dikuburkan di mana, maka itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah yang pertama kali ia merasakan sebagai anak yatim. Ya, sebagai anak yatim. Jadi Nabi Muhammad itu kecil lagi sudah dalam keadaan yatim. Dan barangkali ibunya pernah menceritakan dengan panjang lebar tentang ayah tercintanya itu, yang telah beberapa waktu tinggal bersama-sama ke Madinah. Ke Madian. Ya, ke Madian. Meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Ya. Sudah cukup sebulan mereka tinggal di Madinah. Aminah bersama rombongannya kembali pulang. Ya, sekitar 1 minggu di Madinah. Maka mereka pulang dengan rombongannya dengan 2 ekor onta untuk membawa mereka dari Mekah tadi. Tetapi di tengah perjalanan ketika mereka sampai di Abwa ini perbatasan antara Mekah dan Madinah ya. Aminah itu menderita sakit, yang kemudian bukan hanya sakit biasa, tapi menyebabkan Siti Aminah itu meninggal. Dan dikuburkan pula lah di tempat itu ibunda Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman membawa pulang Muhammad ke Mekah pulang menangis dengan hati yang pilu dan sebatang kara. Ia makin merasa kehilangan. Sudah ditakdirkan menjadi yatim, kemudian ini menjadi piatu pula. Artinya yatim piatu kehilangan ayah, juga kehilangan ibunda. Ia merasa semakin sepi, sunyi, dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu ia mendengarkan dari ibunya keluhan duka kehilangan ayahnya. Ya, semasa ia masih dalam kandungan, ya, ia melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, seperti ayahnya dahulu. Tubuh yang masih kecil itu dibiarkan
memikul beban hidup yang berat sebagai yatim piatu. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan yatim piatu? Karena tak lain adalah tujuannya agar Nabi Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kecintaan Abdul Muthalib kepadanya. Abdul Muthalib adalah kakek beliau, sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi sungguh pun begitu kenangan sedihnya sebagai anak yatim piatu itu masih mendalam sekali dalam jiwanya. Jadi beliau meninggal ayah, meninggal ibu. Di usia 2 bulan meninggal ayah, 6 tahun meninggal ibu. Persis di Abwa. Abwa itu suatu tempat perbatasan. Ya. Kemudian beliau diasuh pula oleh kakeknya. Di usia 8 tahun kakeknya pula meninggal dunia dirinya. Dia 8 tahun Nabi Muhammad meninggal kakeknya. Kemudian Nabi Muhammad di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib. Ini dia. Tetapi berselang 2 tahun dalam asuhan kakeknya pun meninggal dunia dan usianya 8 tahun. Sedangkan Muhammad SAW saat itu baru berumur 8 tahun. Jadi kakeknya meninggal 80 tahun, Nabi Muhammad 8 tahun, 2 tahunlah Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Sekali lagi Muhammad dirundung kesedihan karena kematian kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat cinta dan juga sangat sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan sedikit. Maka Nabi Muhammad bersama dengan kakeknya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi. Ini Abu Thalib tidak ada satupun anaknya, istrinya yang suka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad. Kemudian pengasuhan Nabi Muhammad dipegang oleh Abu Thalib, paman beliau. Sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak seberapa mampu, tak kaya. Sebaliknya Abbas yang mampu, tetapi dia kikir sekali dengan harta. Oleh karena itu, ia hanya memegang urusan pengairan tanpa mengurus makanan. Meskipun dalam kemestiannya, tapi Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy dan tidak pula Jadi intinya Abdul Muthalib itu mengasuh Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Thalib mencintainya. Kemudian Abu Thalib ini pada saat meninggal pun tidak dalam keadaan Islam. Tapi Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan kafir. Diajarkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abdul Muthalib pun tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin ini dapat yang disampaikan. Tetapi berkat kecintaan Abu Thalib dengan Nabi Muhammad SAW, maka setiap hari Senin dan Kamis itu diringankan siksanya untuk Abu Thalib. Ini dulu yang dapat disampaikan. Nanti kita akan membahas tentang perjanjian pertama Qassam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.